Konseling saat ini saya lakukan dengan pendekatan rasional emotif behavior therapy atau REBT. Konseling dengan pendekatan REBT memiliki tujuan utama membantu individu atau konseling menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan produktif. Pendekatan REBT mengajarkan konseling untuk mengoreksi kesalahan berpikir, untuk mereduksi emosi yang tidak diharapkan. REBT mendukung konseling untuk menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Konselor diharapkan memiliki kemampuan bahasa yang baik karena REBT banyak didominasi oleh teknik-teknik yang menggunakan perlahan yang verbal. Membangun hubungan konseling. Keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor adalah empati, menghargai, ketulusan, kekonkretan, dan konfrontasi. Dalam tahapan konseling, konselor diperlihatkan dan disadarkan bahwa mereka tidak logis dan irasional, sehingga membantu konseling memahami bagaimana dan mengapa dapat terjadi irasional. Konseling diajarkan bahwa mereka memiliki potensi untuk mengubah hal tersebut. Konseling dibantu untuk meyakinkan bahwa pemikiran dan perasaan negatif tersebut dapat ditantang dan diubah. Konseling mengeksplorasi ide-ide untuk menentukan rasional. Konselor berdebat pikiran irasional. Konseling dengan menggunakan pertanyaan untuk menentang validitas ide tentang diri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Konseling dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran rasional serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional sehingga konseling tidak terjebak pada masalah yang disebabkan oleh pemikiran irasional. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, selamat duduk. Bagaimana kabar? Puji Tuhan baik, Ibu. Kan bisa ceritakan apa yang kita alami, kira-kira masalah apa yang kita tantri khawatirkan sekarang? Ya, Ibu, saya itu merasa cemburu, Ibu. Ya, mari kita ceritakan mari kita ceritakan sedikit apa yang tantri alami sekarang. Ya, Ibu, saya itu merasa cemburu kepada saudara saya, Ibu. Pertama-tama itu sebelum hadirnya dia dalam keluarga saya itu, ya orang tua saya itu selalu perhatian, kasih sayangnya itu penuh sama kepada saya. Ketika dia hadir di tengah-tengah keluarga saya merasa bahwa orang tua saya itu sudah tidak sayang lagi kepada saya, Ibu. Boleh tahu kehadiran siapa yang menurut tantri? Maksudnya siapa? Adik saya, Ibu. Boleh tahu adik kandung atau Adik angkat, Ibu. oh adik angkat dari saudaranya bapak saya, Ibu. Berarti saat ini Bapak punya saudara, anaknya dijaga oleh orang tuanya tantri. Iya, Ibu. Lalu apa yang membuat tantri khawatirkan? Ini begini, Ibu, ketika dia hadir di tengah-tengah keluarga saya itu, pada awalnya itu apa yang saya pengen atau saya minta kepada orang tua saya, contohnya untuk membeli boneka atau membeli tas baru. Pada saat dia belum ada dalam keluarga saya itu, orang tua saya itu selalu membeli, Ibu, apa yang saya mau. Tetapi ketika ada kehadirannya dia,
orang tua saya itu tidak seperti dulu lagi Bu. Ketika saya meminta sesuatu mereka berkata oh ya nanti tunggu gajian dulu atau begini begini. Jadi saya merasa ih, saya sudah tidak suka lagi dengan adik saya Ibu. Berarti ini salah satu kecemasan yang Tantri hadapi sekarang. Ya, tetapi apa ya? Dia itu kayak gimana ya Ibu ya? Saya rasa benci sekali Ibu sama dia karena dia sudah mengambil kasih sayang yang seharusnya itu untuk saya, tetapi sudah gimana ya Ibu? Kasih sayang itu sudah terbagi begitu Ibu. Sebenarnya apa yang tadi khawatirkan seperti kehadiran mungkin saudara ponakan biasanya yang ponakan. Nah itu bukan orang tuanya tidak menyayangi Tantri lagi atau tidak mewujudkan apa yang Tantri inginkan. Tidak Ibu, begini Ibu. Kalau contohnya memang kalau ada kehadiran dia, orang tua saya itu tidak sayang kepada saya, pasti apa-apa yang saya mau, saya bilang kepada mereka, pasti mereka beli dong. Tapi ini juga tidak Ibu sama sekali. Bahkan ya mereka bilang sudah nanti besok akan dibeli. Padahal tidak Ibu. Tantri, Ibu hanya bilang pemahaman tentang pemikiran yang Tantri dicemaskan dari orang tua Tantri itu sebenarnya tidak seperti itu. Orang tua Tantri masih menyayangi Tantri dengan seperti awal-awalnya kehadiran saudara Tantri itu, adiknya. Tapi kenapa kasih sayangnya itu sudah, saya merasa bahwa kasih sayangnya itu sudah terbagi Bu. Mereka tidak sayang lagi dengan saya Ibu. Itu hanya pemikiran irasionalnya Tantri. Tapi sebenarnya orang tua dan orang tua Tantri, ibu ayah itu kasih sayangnya itu tidak akan pernah beda ke anaknya sampai kapanpun, sampai Tantri dan mama papa itu meninggal, tapi mereka itu kasih sayangnya ke Tantri itu masih sama. Cuma Tantri yang pikiran irasionalnya yang mengarah ke situ bahwa mama dan bapak ini tidak sayang Tantri, tapi sebenarnya masih sayang karena kehadiran mungkin kehadiran adik Tantri tadi itu karena bapak juga harus memperhatikan karena itu sebuah tanggung jawab. Jadi Tantri tidak boleh berpikir cemas bahwa bapak dan mama tidak sayang Tantri, tapi masih sayang. Tapi mereka hanya membagi kasih sayang, bukan membagi ya, tapi mereka juga memperhatikan ponakan karena merupakan suatu tanggung jawab. Jadi kan saya anak kandungnya. Iya, memang Tante sebagai anak kandung dan kasih sayang orang tua Tante itu masih sama, cuma perbedaan karena kehadiran adik Tante sehingga adik Tante pikirnya bahwa mama dan bapak sudah perubahan sikap kasih sayangnya, tapi masih sama, cuman karena kehadiran adik Tante ini, jadi Tante berpikir bahwa mama dan bapak tidak sayang Tante. Jadi Tante itu harus bisa berpikir atau membandingkan bahwa kehadiran adik ini bapak dan mama harus perhatikan juga karena tidak mungkin ada tadi dilantarkan begitu saja tidak ada perhatian dari orang tuanya Tantri. Jadi mereka masih sayang dan mereka juga sayang adiknya Tantri karena kasih sayang orang tua harus perlu ada ke setiap anak. Nah, jadi bukan berarti mereka memperhatikan adik Tantri lalu mereka merupakan Tantri, itu pikiran yang tidak sebenarnya. Tapi mengapa Ibu sikap mereka tuh ke saya itu udah berubah Ibu? Kalau untuk bicara tentang sikap tuh kayaknya mereka tidak berubah, cuma karena kehadiran yang adik tadi itu membuat suasana itu beda. Yang tadinya mereka punya waktu hanya ke Tantri saja, mereka punya ada rezeki rezeki lalu mereka tanya ke Tantri apa yang Tantri inginkan, bapak dan mama punya uang untuk bisa memenuhi apa yang Tantri inginkan. Tapi karena kehadiran adik tadi, keuangan tadi itu mereka juga harus berpikir apa yang ada tadi butuhkan dan juga Tantri butuh. Kalau umpamanya bilang memang apakah selama ini kebutuhan Tantri seperti makan, baju, mereka tidak perhatikan. Kalau untuk hal-hal itu sih mereka selalu perhatikan ya Bu, tapi bagaimana ya? Tapi saya merasa bahwa mereka itu tidak sayang lagi kepada saya Bu. Bukan tidak sayang, itu kecemasan yang memang tidak seperti itu.
apa namanya, orang tua tantri ini masih peduli. Tapi yang tadi saya katakan bahwa kehadiran adik tadi sehingga bapak dan maksudnya orang tuanya tantri itu harus meluangkan waktu juga, karena tidak mungkin mereka mengabaikan apa yang dibutuhkan, apa yang adik tantri butuhkan kasih sayang, butuhkan perhatian. Berarti juga mereka harus meluangkan waktu untuk adik juga, bukan hanya tantri saja. Jadi mereka masih sayang tantri, cuma pemikiran tantri bahwa bapak dan mama tidak sayang tantri, padahal masih sama kondisinya, cuma karena mereka harus membagikan waktu juga untuk adik. Karena kalau tidak meluangkan waktu untuk adik, lalu bagaimana kondisi adik kita tersebut? Begitu. Baik Ibu. Ya, jadi tantri kalau dari sini tantri harus sudah berpikir bahwa bapak dan mama tetap sayang sama tantri, cuman kehadiran adik ini juga harus membutuhkan perhatian dari orang tuanya tantri, sehingga ya waktu yang sebelum kehadiran adik ini kan tantri banyak waktu ke orang tua, karena memang tidak ada orang lain yang membuat orang tua tantri itu membagi waktu. Tapi karena ada adik, sehingga mereka juga harus wajibnya mereka harus memberikan perhatian, karena dia juga manusia, dia juga apalagi dia kan masih kecil, membutuhkan perhatian orang tua, membutuhkan arahan dari orang tua, sehingga orang tua tantri itu memberikan waktu itu untuk agar bisa mendidik, mengajar, dan maksudnya memberikan kasih sayang, sehingga adik tantri itu bisa nyaman di rumahnya tantri. Kalau umpamanya mereka tidak memberikan waktu itu, berarti adik tantri itu tidak rasa nyaman. Lalu apa kira-kira tantri mau seperti itu kalau adik tantri itu tuh dikecilkan di keluarganya tantri? Makanya seperti itu. Jadi ibu minta tantri bisa berpikir yang baik bahwa tantri lakukan memang yang tantri selama ini menjadi kecemasan tantri itu bisa memang itu salah seperti itu. Ya baik Bu, terima kasih juga ya Bu. Di sini saya sudah lebih memahami apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Ya, jadi berarti dari sini tantri sudah bisa memahami orang tua sehingga tidak kecemburuan lagi, karena memang harus seperti itu, semua orang tua itu harus aktif, bukan hanya tantri saja, tapi ada adik juga yang butuh perhatian, butuh bimbingan, butuh kasih sayang. Jadi tantri tidak boleh berpikir bahwa mama dan papa tidak sayang tantri, tapi karena ada adik, akhirnya mama dan bapak juga harus meluangkan waktu untuk adik. Bagaimana tantri? Baik Ibu, saya sudah mengerti dan saya sudah paham Ibu. Kedepannya lagi saya akan berusaha untuk memahami situasi atau keadaan yang memang di luar pada saya ya, atau mungkin saya juga kurangi rasa cemburu saya kepada adik saya. Terima kasih. Jika ada masalah yang tantri hadapi besok-besok bisa datang ke ibu, mungkin ibu bisa membantu tantri. Oke, terima kasih tantri. Baik, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Bu. Ya. Saya senang berbicara dengan konseling yang menarik, dan saya sangat berani berpikir bahwa itu memberikan sebuah sesi yang memberikan ilustrasi yang cukup baik dari sebuah sesi yang cukup khas dari rasional emotif psikoterapi. Saya bisa dengan cepat dan tanggap untuk sampai ke beberapa hal yang saya pikir inti dari gangguan konseling, untuk menunjukkan padanya bahwa alasannya merasa tidak disayangi oleh orang tuanya. Tanpa disadari, dia mendefinisikan dirinya sendiri dengan cara sangat negatif, menyalahkan orang tuanya terlalu menyayangi adiknya sendiri tanpa memperdulikan dirinya. Sekarang dia tidak melihat dengan jelas, setidaknya saya berpikir begitu dari awal sesi. Kalimat deklaratif dan kalimat seru yang ia katakan pada dirinya sendiri untuk
menciptakan perasaan ini dan saya berusaha untuk menunjukkannya karena ini hanya satu sesi yang singkat dan saya memberikan tugas agar bisa memahami lagi orang tuanya di rumah dan berusaha keras dan aktif melakukan hal tersebut. Sesi ini saya terus membujuk klien dan menyerang ide-ide dan menunjukkan padanya bahwa hidupnya tidak hanya seperti ini dan seperti itu. Klien harus memahami nilai-nilai dirinya dan karena ini lagi-lagi membuat klien tidak mempercayai orang tua dan mudah menyerah, dan ini membuat klien semakin marah kepada orang tuanya. Dan akhirnya saya sering mendorong sampai konseling memahami dan bisa mengerti kondisi yang saat ini ia alami.